akan menjelaskan pembuatan thematic maps. Pada peta yang akan saya gunakan itu peta Jawa Tengah dengan format SHP. Untuk contoh kasusnya, saya menggunakan kasus COVID-19, angka terinfeksi pada wilayah Jawa Tengah, angka kematian, angka sembuhnya juga. Kemudian sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Kemudian langsung saja kita mulai. Kita klik add vector, kemudian kita pilih formatnya SHP. Sudah muncul petanya dengan satu warna saja. Kemudian saya akan mengubah warna per kabupatennya untuk mengetahui tiap kabupatennya. Caranya klik properties, kemudian pilih style, klik single simbolnya ini menjadi kategoris. Setelah itu kita klik columnsnya ini menjadi kabupaten, kemudian classify kita klik. Setelah itu kita klik OK. Sudah terlihat perbedaan warnanya, tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan memilih satu wilayah kabupaten dari Jawa Tengah ini. Misalnya saya akan memilih Kota Semarang. Ini kita akan memunculkan Kota Semarangnya aja. Jadi seluruh peta ini kita nggak pakai, kita cuma mau Kota Semarangnya aja. Ini caranya, silakan Kota Semarangnya dulu. Nah, itu bagian itu. Terus kemudian klik toggle. Nah, sudah terlihat garisnya. Tandanya kalau toggle sudah aktif itu sudah terlihat garisnya seperti ini. Kemudian kita klik select feature by area. Kemudian kita pilih semuanya. Nah, kalau sudah terpilih, dia akan berubah warna menjadi kuning semua. Kuning, merah, kuning, merah. Kemudian kita langsung saja tekan tombol delete pada keyboard. Nah, apabila sudah hilang, kemudian kita klik tombol toggle-nya. Setelah itu kita munculkan kembali Kota Semarang. Nah, sudah terlihat Kota Semarangnya. Kemudian ini saya akan mengganti namanya menjadi Semarang. Oke, bila sudah, ini saya akan membuat pelabelan namanya dulu. Kita akan memilih kecamatan sebagai pelabelan namanya. Sudah terlihat itu Gunungpati, Banyumas, Tembalang. Nah, apabila sudah, kita akan membuat thematic maps-nya berdasarkan angka terinfeksi, kematian, kemudian sembuh. Untuk ini kita klik open table, kemudian toggle kita klik, tambahkan kolom. Ini kita tulis kita ganti, kemudian tipenya saya tetap masih menggunakan wall number. Kemudian klik OK. Kemudian saya akan menambahkan angka sembuh. Width-nya kita ganti 5. Kemudian tambah lagi angka kematian. Kita ganti
Kemudian ini akan ada yang saya hapus, kode setelah kode. Oke. Nah, sudah hilang. Tersisa tinggal provinsi, kecamatan, kabupaten terinfeksi, sembuh, dan kematian. Kemudian ini kita set dulu. Setelah itu kita masukkan angka-angka untuk jumlah angka terinfeksi. Kita save, kemudian kita masukkan fotonya. Atributnya terisi nanti. Kita akan membedakan warna berdasarkan angka terinfeksi dari tinggi ke rendah atau sebaliknya dengan cara klik properties, kita ubah menjadi graduated, kemudian kita pilih terinfeksi. Setelah itu kita klik classify. Ini kita bisa ubah warnanya menjadi, ini kita mau, tapi saya tetap menggunakan warna ini, kemudian oke. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Ini kategori angkanya dari rendah ke tinggi. Setelah itu, setelah membedakan warna dan rendah ke tinggi, kita akan memasukkan tematisnya dengan diagram. Properties. Nah, kemudian kita klik diagram. Display diagram, kita gunakan pie chart saja. Ini bisa menggunakan teks diagram atau histogram, tapi saya di sini akan menggunakan pie chart. Kemudian kita cari atributnya, angka sembuh kita tambah, kemudian angka kematian kita tambah. Ini warnanya bisa kita ubah. Saya akan merubah warnanya angka sembuh warna kuning. Nah, warna kuning. Kemudian angka kematiannya warna merah.
setelah itu kita bisa atur size nya. Ini saya akan kecilkan menjadi 8.000. Kemudian kita klik OK. Sudah terlihat angka sembuh siap di layarnya. Nah, setelah itu kita akan melayout peta ke dalam peta yang lebih formal. Nah, caranya kita klik project, kemudian new print kemudian kita pilih bernama angka kemudian sudah keluar tampilan layarnya seperti ini. Kita langsung saja add mapnya. Kita beri judul kemudian kita bisa atur size font dan warna dari Nah, setelah itu kita beri legendnya di sini. Nah, legend itu adalah bagian sini. Legendnya juga kita bisa ubah. Kita ubah angka Nah, setelah itu kita masukkan kompasnya.
yang formal. Nah, di sini saya akan menambahkan nama pembuatnya dari akun pembuatannya. Ini kita watermarknya bisa ditaruh di mana aja, misalnya di sini atau di sini. Nah, setelah itu ini untuk cara membacanya bisa dilihat ini di wilayah yang terinfeksinya di Kota Semarang itu kisaran angka 2.345 sampai 19.829,2. Ini kisaran angkanya. Nah, setelah itu kita ke angka yang ini tuh juga sama dari rendah ke tinggi, dari angka 19.829 hingga angka 37.313. Nah, itu pun yang lainnya juga. Jadi semakin gelap warnanya, dia angkanya semakin tinggi. Kemudian untuk pembacaan tematis dari diagramnya tadi seperti yang saya lihat, yang saya berikan, kalau si yang berwarna merah itu angka kematian, sementara yang kuning itu angka sembuhnya. Jadi di wilayah ini angka kematiannya adalah yang paling banyak karena dia merahnya dalam diagram ini banyak dibandingkan dengan warna kuning atau angka sembuhnya. Dan di wilayah ini semuanya sembuh, tidak ada yang meninggal. Kemudian untuk wilayah ini hampir lebih banyak angka sembuhnya, dan di wilayah ini angka kematiannya sedikit, seperti itu. Nah, ini juga angka kematiannya sedikit. Untuk pembacaannya seperti itu. Kemudian setelah kita membuat petanya secara formal, kita bisa langsung save saja. Nah, cukup sekian pembuatan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.